Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Safa Nabila. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPN atas pembayaran termin serta nota retur dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Termin adalah sistem cicilan, yakni pembayarannya secara bertahap sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terkait. Sistem termin dikaitkan dengan prestasi kemajuan pekerjaan atau sering disebut dengan bobot prestasi. Oleh karena itu, ada istilah termin pertama, termin kedua, dan seterusnya. Contohnya, pada perusahaan jasa konstruksi, kebanyakan pencatatan kemajuan proyek konstruksi menggunakan sistem pembayaran termin. Contoh ilustrasi atau contoh soal. PT Andalan mengadakan kontrak pengadaan BKP dengan PT Megariwa dengan data kontrak sebagai berikut. Yang A, kontrak ditandatangani tanggal 10 Januari 2022 dengan nilai kontrak belum PPN 333 juta rupiah. B. Penyerahan barang tiap akhir bulan Februari, Maret, April, Mei dengan dilampiri BA, pemeriksaan fisik barang, dan berita acara penerimaan barang. C. Pembayaran uang muka kerja atau UMK pada saat penandatanganan kontrak sebesar 25%, kemudian pembayaran setiap tanggal 10 setelah barang diserahkan dengan dilampiri faktur. BA pemeriksaan fisik dan BA penerimaan barang. Realisasi penyerahan barang yang pertama itu tanggal 28 Februari 2022 sebanyak 20% dari nilai kontrak. B. 31 Maret 2022 sebanyak 35% dari nilai kontrak. Yang C. 30 April 2022 sebanyak 30% dari nilai kontrak. Yang D. 31 bulan Mei 2022 sebanyak 15% dari nilai kontrak. Lalu diminta buatlah perhitungan PPN dan kapan saatnya pembuatan faktur pajak atas transaksi di atas. Penyelesaiannya untuk tanggal yaitu 10 Januari 2022, nilai kontrak 369.630 didapat dari total PPN terutang 11% ditambah total diterima PT Surya. Untuk uang muka, nilai kontrak dikali 25% hasilnya 92.407.500. Untuk DPP plus PPN juga sama 92.407.500. Untuk DPP didapat dari 92.407.500 dibagi dengan 1,11 atau 100 per 111. Untuk PPN didapat dari 83.250 dikali dengan 11% yaitu 9.157.500. Untuk tahap pertama, penyerahan 369.630.000 dikali dengan 20% sama dengan 73.926. Untuk uang muka dikali 25% dikali 700. Tahap pertama untuk penyerahan itu nilai kontrak dikali 20% yaitu 369.630 dikali 20%. Untuk uang muka itu hasil dari penyerahan dikali 25%. Untuk DPP plus PPN yaitu uang muka dikurang dengan penyerahan. Untuk DPP yaitu hasil dari DPP plus PPN dibagi dengan 100 per 111. Untuk PPN, hasil dari DPP dikali dengan 11%. Untuk tahap kedua juga sama. Untuk penyerahan yaitu nilai kontrak dikali 35%.
uang muka penyerahan dikali 25% DPP plus PPN, hasil dari penyerahan dikurang dengan uang muka. Untuk DPP, hasil dari DPP plus PPN dibagi 100 per 111.000. Untuk PPN, hasil dari DPP dikali dengan 11%. Untuk selanjutnya juga sama seperti pada tahap 1 dan tahap kedua. Selanjutnya, nota retur dan dokumen dipersamakan dengan faktur pajak. Nota retur berdasar pada pasal 5A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikatakan sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam masa pajak. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai yang terutang dalam masa pajak terjadinya pembatalan tersebut. Prosedurnya, yang pertama, pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada PKP penjual dengan paling sedikit harus mencantumkan yang pertama nomor urut nota retur, yang kedua nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan. Yang ketiga, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli. Yang keempat, nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual. Yang kelima, jenis barang, jumlah harga jual barang kena pajak yang dikembalikan. Yang keenam, pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak yang dikembalikan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur tersebut. Selanjutnya nomor 2, nota retur harus dibuat pada saat BKP dikembalikan. Yang ketiga, bentuk dan ukuran nota retur dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi pembeli. Yang keempat, nota retur dibuat paling sedikit dalam 2 rangkap, yaitu yang pertama lembar ke-1. Lembar ke-1 itu untuk pengusaha kena pajak penjual, dan ada juga yang kedua lembar kedua. Lembar kedua tersebut untuk arsip pembeli. Selanjutnya nomor 5, dalam hal pembeli bukan PKP, nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 3. Dan lembar ketiga harus disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar. Yang keenam, pengembalian barang kena pajak dianggap tidak terjadi. Dalam hal yang pertama, nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan seperti yang disyaratkan. Yang kedua, nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan. Dan yang ketiga, nota retur tidak disampaikan. Berikut adalah format nota retur yang bisa dilihat di gambar. Nama saya Ki Fitrianingsih. Saya ingin membacakan poin yang kedua tentang dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Berdasarkan pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN 1984, dikatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ketentuan ini diperlukan antara lain karena a. Faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas. Contohnya seperti kwitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara. Dan yang kedua, untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada faktur pajak. Sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak, yaitu pihak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, berada di luar daerah pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, surat setoran pajak dapat ditetapkan sebagai faktur pajak. Dan yang ketiga, terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor barang kena pajak.
Peraturan Dirjen Pajak nomor .PER sampai 13/PJ/2019 sebagai berikut. Yang pertama, surat perintah penyerahan barang atau yang disebut SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. Poin kedua, bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga, tiket tagihan muatan udara atau airway bill atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkut udara dalam negeri. Dan yang keempat, nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Yang kelima, bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik. Yang keenam, bukti tagihan atas penyerahan BKP atau JKP oleh perusahaan air minum. Yang ketujuh, bukti tagihan atau trending confirmation untuk penyerahan JKP atau perantara efek. Yang kedelapan, bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. Yang kesembilan, dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau atau dokumen CK-1. Yang ke-10, pemberitahuan ekspor barang yang dilampiri nota pelayanan ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pemberitahuan ekspor barang tersebut untuk ekspor BKP. Poin ke-11, pemberitahuan impor barang atau yang disebut PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang. Yang ke-12, PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang. Dan yang ke-13, SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dan luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melampirkan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP tidak terwujud atau JKP serta dan alamat penyedia BKP tidak berwujud atau JKP. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut. Dan yang ke-14, SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan atau penyerahan BKP dan atau JKP dan kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilampirkan dengan menggunakan pertama, pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP atau yang kedua, invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP dan atau BKP tidak terwujud. Dan yang ke-15, terakhir, dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A sampai dengan huruf K paling sedikit memuat pertama, nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan. Yang kedua, ada dasar pengenaan pajak. Dan yang ketiga, jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor.